Agenda selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua LP2M Langsa kepada Bapak Dr. Sulaiman Ismail MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah, salatu wassalam ala rasulillah. Segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari yang berbahagia ini kita semua yang berkaitan, yang berhubungan dengan masalah KPM pada semester genap tahun akademik 2020 dan 2021 ini, ya kita telah dapat hadir bersama-sama walaupun dari kejauhan, artinya dari melalui alam maya ini, tidak satu tempat kita ini. Jadi pertama sekali kami pertama mengucapkan terima kasih kepada yang hadir semuanya, yang hadir di alam maya ini. Dan kedua, selanjutnya kami ucapkan kepada Bapak Rektor ataupun yang diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1, dalam hal ini Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan LCMA, beliau mewakili Bapak Rektor. Kemudian juga nanti ada Bapak Dr. Darmawan, ya, ada juga nanti Bapak staf ahli pemerintahan Kabupaten Aceh Timur menyampaikan kepada Bapak Dr. Iqbal NPD, yang kita ketahui Bapak Iqbal ini sebelumnya adalah dekan dari Fakultas Tarbiyah kita. Sekarang beliau sudah menjadi kini beliau Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, yaitu dan pariwisata di Kota Langsa sekarang. Jadi kami ucapkan juga penghormatan kepada beliau dan penghormatan juga kepada Wakil Majelis Adat Kabupaten Aceh Tamiang, ya, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Junet. Selanjutnya juga kepada para dosen-dosen, para dosen DPL dan staf LP2M, panitia pelaksana, tim pendukung KPM maupun ananda sekalian sebagai mahasiswa beserta KPM kita di KPN Langsa ini pada tahun yang langsung sekarang ini. Selanjutnya, pertama-tama kami juga mengucapkan selamat kepada anak-anak mahasiswa kami, 940 mahasiswa serta KPM. Ini yang banyak yang telah sukses dalam proses administrasi sehingga sampai di sini. Karena ada di antara teman-teman kalian sudah berusaha belum sampai kepada tingkat ini. Diumumkan sebagai peserta dan saat ini sampai hari Jumat. Hari Jumat ini tanggal 12 Maret nanti mengikuti pembekalan KPM, kuliah pengabdian masyarakat, atau juga KKN, kuliah kerja nyata. Hari ini adalah hari pertama proses kegiatan berlangsung. Jadi hari ini sudah dihitung proses berlangsungnya KPM kita. Selamat kami ucapkan kepada anak-anak kami semuanya untuk melakukan KPM. Dan semoga berhasil nantinya dalam pelaksanaan KPM ini di lapangan. Juga tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada para dosen-dosen pendamping lapangan atau DPL. Mudah-mudahan para dosen kami ini semangatnya tegar untuk membimbing anak-anak mahasiswa kita
dalam melakukan KPM di lapangan. Yang dalam catatan kami jumlahnya adalah 111 orang. Wah, ini banyak juga. Terima kasih, semoga nanti bisa membimbing mahasiswa kita dalam mewujudkan apa yang ditargetkan dalam KPM kita kali ini. Semua para pemirsa yang budiman, ini nampak semangat-semangat, ada yang senyum-senyum, berhenti sebenarnya. Alhamdulillah, ya penting kita dalam menyemangati diri untuk mengikuti kegiatan kita. Selanjutnya, KPM semester genap tahun 2020 ada mata sapi dan 2021 merujuk pada surat edaran Dirjen Pendis Pak udah mulai nih Pak nomor 3394 tentang KKN di masa pandemi COVID-19. Diatur dalam regulasi tersebut bahwa KPM dilakukan dari kampung halaman masing-masing mahasiswa. Ini sebenarnya kalau kita pikir-pikir enak juga dari kampung masing-masing. Kita sudah tahu kampung kita. Enak ini. Nah, ini ya. Bukan dalam bentuk mobilisasi mahasiswa untuk diterjunkan pada suatu desa atau kampung tertentu. Sehingga tahun ini nggak ada seperti dulu. Wah, repot harus dibawa rame-rame diantar ke tempat. Ada yang ke Aceh Timur, ada yang Kota Langsa, bahkan ada yang ke hutan belantara di Simpang Jernih sana dulu. Nah, ini nggak ada. Jadi untuk mengerahkan mahasiswa rame-rame tidak ada. Ini bukan karena kami tidak cinta, tidak sayang pada anak kami. Tapi inilah COVID yang menyebabkannya. Maka berdoalah semoga COVID ini cepat berlalu. Nah, supaya adik-adik kalian tidak seperti yang terjadi hari ini. KPM atau KKN, nah ini KPM atau KKN, ya. Kalau kami dulu KKN, dalam regulasi tersebut dibagi menjadi dua kategori. Nah, dua kategorinya, yaitu KPM dari rumah, BRP. Kegiatan KPM dari rumah, dan ada KPM kerja sosial, ini disingkat dengan KPMKS, KPM kerja sosial ya. Terbagi menjadi dua, KPMDR berbasis media sosial dan KPMDR berbasis program studi. Nah, ini yang kita sampaikan kepada mahasiswa kami semua. Nah, selanjutnya pada Dirjen Pendis nomor 3394 tahun 2020 itu tentang petunjuk teknis KKN pada masa wabah COVID-19 ini, itu dijelaskan di sana bahwa KPMDR ini dapat dilakukan mahasiswa melalui penguatan atas kesadaran dan kepedulian sosial, baik dalam menghadapi pandemi ataupun problem sosial kemasyarakatan lainnya. Jadi yang langsung berhubungan dengan pandemi silakan, atau yang berhubungan dengan yaitu problem-problem masyarakat lainnya, itu banyak itu. Melakukan eksplorasi tentang hubungan agama dan sains. Bagaimana hubungan agama dan sains? Silakan. Nah, Anda mana yang Anda pilih? Ataupun mempromosikan moderasi beragama. Nah, ini sekarang ini kita perlu, apalagi di negara kita, negara yang sangat-sangat banyak yaitu agama, banyak adat istiadat. Maka di negara kita ini dalam rangka menjaga hubungan baik antar umat beragama, sangat perlu kita untuk menyampaikan bagaimana moderasi dalam beragama, ataupun mengembangkan pendidikan dan dakwah keagamaan. Nah, ini juga perlu. Sekarang ini bagaimana pendidikan dakwah keagamaan di kampung-kampung, di tempat desa Anda KPM, barangkali
bagaimana kurang penceramah, bagaimana cara Anda di sana bermasyarakat dengan mereka, membuat hal itu untuk mendapatkan bagaimana cara mendapatkan penceramah yang baik, dari mana kita cari ini boleh Anda lakukan. Dan juga pendidikan dan dakwah keagamaan dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial yang ada. Hari ini banyak media sosial bisa Anda gunakan. Mudah, apalagi Anda hidup dan lahir di tengah-tengah masa kemudahan ini. Bukan seperti kami yang tua-tua ini, yang disebut dengan KPM DR berbasis media sosial. Ini pada anak-anak kami semua yang akan menuju ke tempat KPM nanti. Selanjutnya, KPM DR ini juga dapat diwujudkan dengan melakukan kegiatan, melakukan produktivitas keilmuan yang dilakukan mahasiswa, baik berupa penulisan buku saku yang ber-ISBN. Nah, ini dia. Jadi kalau membuat buku saku yang ada ISBN-nya, tentu ini walaupun buku sakunya kecil, pendek, singkat, tentu itu punya pikiran bagaimana mewujudkannya, bagaimana menulisnya. Jadi itu juga boleh. Artikel jurnal ilmiah boleh juga. Karya tulis populer seperti opini, itu opini dibuat, dan lain sebagainya. Terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat, disesuaikan dengan rumpun keilmuan masing-masing Anda. Nah, kalau rumpun keilmuannya di tarbiyah, ya sesuaikan. Rumpun keilmuannya di FEBI, sesuaikan. Rumpun keilmuannya di mana? Di dakwah, di UAD, silakan sesuaikan masing-masing mahasiswa. Ya, KPM seperti yang kita sebutkan ini bisa dilakukan dari kampung halaman Anda masing-masing, ataupun tempat domisili selama melakukan studi juga. Nah, ini dia anak-anak kami semuanya anak-anak kami mahasiswa yang tercinta. Kami menginginkan agar kalian ini semuanya sukses dalam melakukan tugas-tugas kalian nanti. Selanjutnya, yang ketiga adalah KPMKS. Nah, ini KPMKS adalah atau kerja sosial. KPMKS dilakukan dengan cara terlibat aktif. Jadi aktif terlibat dalam pelayanan sosial. Ini banyak pelayanan sosial di kampung, di desa-desa, pemberdayaan masyarakat. Nah, boleh bagaimana masyarakat dibawa mereka cara-cara yang mampu yang bisa dikerjakan, misalnya persatuan tentang bergotong royong, misalnya untuk membersihkan kampung mereka. Kita sebagai penggeraknya, bukan kita yang selalu tiap hari gotong royong, bukan. Nah, pemecahan masalah-masalah yang ada di masyarakat ini banyak sekali. Nah, selain COVID misalnya ada problem-problem di kampung. Nah, ini kita pecahkan masalah-masalah ini. Dan boleh juga penanganan masalah pandemi COVID-19 ataupun persoalan yang lain. Tentu saja hal ini semuanya kepada anak-anak kami ingatkan, ini dengan memperhatikan protokol kesehatan atau yang disebut dengan prokes sekarang ini, prokes, protokol kesehatan yang berlaku. Nah, jadi jangan kita nanti menantang prokes, jadi nanti jadi masalah. Yang penting kita bukan mencari masalah. Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, jangan menambah masalah. Nah, ini pada anak-anak kami sekalian. Selanjutnya, KPMKS ini karakternya mirip dengan KPM yang dilakukan sebelum masa COVID-19. Sebelum ada COVID, di mana peserta KPM terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Nah, jadi menangani masalah-masalah sosial yang ada, yang dihadapi masyarakat sesuai dengan keilmuan yang diperoleh di kampus yang sudah Anda pelajari.
anak-anakku semua, kalian masing-masing sesuai dengan ya tadi keahliannya, tentu sudah belajar, sudah semester 1, semester 2, sampai kita terapkan di tengah-tengah masyarakat kita. Sebenarnya melaksanakan KPM ini tidak susah, hanyalah kita untuk ilmu yang sudah ada itu kita apa namanya, kita di masyarakat kita terapkan. Ya, itulah yang sudah ada, itu terapkan di masyarakat kita dalam rangka pembagian kepahaman kepada masyarakat. Dan ini merupakan latihan untuk kita. Kalau selama ini kita belajar di lokal, belajar di kampus, ini bagaimana kita belajar dan sambil seolah-olah mengajar gitu. Seolah-olahnya mengajar kita. Nah, tapi jangan kita anggap kita menggurui masyarakat, jangan pula. Nah, ini yang penting anak-anakku sekalian yang berbahagia. Dan kalian di tengah-tengah masyarakat, bawalah bendera kita. Apa itu bendera kita? Bendera IAIN Langsa. Kalian ini anak-anakku semua adalah bendera IAIN Langsa yang sedang berkibar di seluruh wilayah di mana kalian melakukan KPM. Maka kibarkan bendera kalian. IAIN Langsa, IAIN Langsa, begitu seolah-olahnya. Nah, jadi jangan ini kepada Ananda sekalian, sudah bermasalah ini. Nah, kesalahannya bukan pada televisi Anda. Jadi kita lanjutkan penjelasan kita bahwa kalian ini anak-anakku semuanya jadi bahwasanya kalian ini di tengah-tengah masyarakat itu merupakan bendera dari IAIN. Kita menjaga bendera kita kibarkan. Ya, jadi mudah-mudahan tidak ada halangan di tengah-tengah kita nanti ber-KPM di sana. KPM ini hanya saja berbeda dengan KPM konvensional dahulu. Mahasiswa melakukan itu secara berkelompok kalau dulu secara berkelompok dengan diterjunkan ke desa tertentu. KPM KS ini mahasiswa melakukan di kampung-kampungnya masing-masing dan di desanya tertentu. KPM KS ini mahasiswa melakukan dengan di kampung masing-masing. KPM ini juga mayoritas kegiatannya dilakukan secara individu, bukan berkelompok. Ini bedanya dengan KPM yang terdahulu. Bentuk laporannya dari KPM pengabdian, maka dalam KPM KS bentuk laporannya adalah menghasilkan 3 buah artikel populer atau reportase terkait pengalaman pengabdian yang diterbitkan di media massa. Nah ini dia. Jadi nanti diterbitkan di media massa untuk lebih dipublikasi supaya orang lebih tahu hasil daripada KPM kita. Mahasiswa juga diminta membuat laporan seperti yang terdahulu, sama. Jadi yang dahulu KPM terdahulu semua itu membuatkan laporan-laporan KPM yang mereka lakukan. Selain itu juga bahwa mahasiswa yang memilih program ini juga membuat video dokumenter sekitar 5-10 menit dari hasil pengabdian masyarakat. Ini juga boleh 5-10 menit. Itu yang KPM KS nanti akan jelaskan secara rinci dengan pembekalannya. Lantas ini dibuat walaupun 5-10 menit itu kan lama untuk berpikir ke situ, untuk membuatnya, untuk mempraktekannya, untuk membuat pemikiran-pemikiran ke arah itu. Nah, selanjutnya anak-anak kami sekalian dan Bapak Ibu
yang kami hormati dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, dari tema KPM kali ini adalah memberdayakan masyarakat multisektoral. Jadi multisektoral, bukan satu sektoral, multisektoral, berbasis potensi dan kearifan lokal. Jadi nanti kalian boleh mengkaitkan dengan bagaimana kearifan lokal di tempat kalian KPM masing-masing. Tuh silakan. Tema besar ini nantinya harus mampu diterjemahkan para peserta KPM ke dalam program masing-masing. Jadi diterjemahkan. Diharapkan nantinya program-program kerja KPM yang disusun peserta nantinya tidak jauh melenceng dengar suaranya Pak. yang telah ditetapkan. Ada suaranya? Ada Pak. Ada Pak, ada. Ada suaranya Pak. Mohon peserta KPM tolong di mute dulu ya mikrofonnya. Ada Pak. Ya, oke. Memudahkan peserta KPM memahami tema yang ditetapkan, kami menjabarkan tema tersebut menjadi sub-sub tema sebagai berikut. Nah, ini yang dipahami. Boleh diambil sub-sub ini. Ada subnya tantangan dan pencapaian pembangunan multisektoral Aceh. Apa itu tantangannya? Silakan. Kearifan lokal dan tantangan pembangunan multisektoral. Silakan. Ini dunia pendidikan di Aceh. Narasi dari Dayak, madrasah dan sekolah. Milenial pembangunan negeri. Ekonomi syariah dan kontribusinya pada pembangunan. Ekonomi sudah dikaitkan dengan ekonomi syariah. Bagaimana kontribusinya? Nah, silakan itu pun yang kalian lakukan. Moderasi beragama dan implementasinya di Aceh. Bagaimana moderasi beragama? Moderat ini kan pertengahan, wasatiyah, tidak radikal, tidak liberal. Ini bagaimana? Itu silakan kalian lakukan. Islam dan pembangunan kesetaraan gender. Nah, ini bagaimana Islam itu dengan kesetaraan gender. Islam tidak hanya memberatkan mengakui satu-satu gender laki-laki misalnya perempuan. Bagaimana di Aceh? Silakan. Agama dan kelestarian lingkungan hidup. Bagaimana hubungan agama dengan kelestarian lingkungan hidup? Nah, agama dan pemberdayaan perempuan berbasis kesetaraan gender. Nah, kita lihat di Aceh hari ini pun, ini sudah mulai orang-orang perempuan pun boleh ngaji tinggi, boleh jadi ulama, boleh jadi DPR. Tetapi bagaimana mereka harus menjaga marwahnya sebagai perempuan? Silakan. Selanjutnya kebangkitan tradisi kuliner. Sekarang banyak kali kuliner di mana-mana. Silakan. Bagaimana pasca konflik di Aceh tentang kuliner ini. Selanjutnya dampak COVID-19 dan pengalaman resiliensi. Bagaimana dampaknya kita selama COVID dan setelah 2 dekade syariat Islam di Aceh. Ini silakan. Ini diantaranya sudah kami berikan. Silakan pilih mana yang cocok menurut kalian. Seperti kalian makan makanan, ini sudah disiapkan makanannya macam-macam. Nanti silakan tema ini dikembangkan sesuai dengan rumpun keilmuan kalian. Nah, kondisi lokasi KPM ataupun minat masing-masing mahasiswa serta KPM. Anak-anakku sekalian yang kami cintai. Nah, diantaranya sekalian, inilah merupakan kesempatan kalian untuk menguji sampai di mana sudah kalian menguasai keilmuan kalian dan bagaimana kalian terapkan untuk di masyarakat itu. Inilah dengan melalui KPM ini dapat kita rasakan nantinya. Dan bagaimana kita selama ini sabar kita dalam belajar di lokal, di kampus. Ini bagaimana belajar di masyarakat kita. Nah, inilah dia. Jadi semua ini merupakan pelajaran bagi kalian dan juga kami yang sudah mendahului kalian dulu. Selanjutnya anak-anakku sekalian, KPM pada tahun 2021
insya Allah dibuka 2 kali, gelombang semester genap 2020-2021, dan satunya lagi kita harapkan dapat dibuka pada semester ini juga. Tapi selambatnya kita akan buka menjelang atau pada semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Nah, ini dia. Seterusnya, pada KPM yang sekarang ini diikuti oleh 940 orang. Jadi sangat banyak, 940 orang. Dilihat dari angkatannya, mereka terdiri dari 1 orang mahasiswa angkatan 2014. Yang 2014 ikut 1 orang. Sebanyak 12 orang. Sebanyak 12 orang angkatan 2015. Sebanyak 23 orang angkatan 2016. Dan mayoritas adalah mahasiswa angkatan 2017 sebanyak 837 orang. Nah, ini yang paling banyak. Ada juga mahasiswa angkatan 2018 atau semester 6 sebanyak 50 orang. Selebihnya adalah mahasiswa pindahan. Mereka terdiri dari pindahan tahun 2019 sebanyak 16 orang. Ada juga yang tercatat pindahan tahun 2020 sebanyak 1 orang. Kita tidak tahu persis apakah yang satu ini salah penulisan atau memang seperti itu. Nah, karena kita banyak rame-rame. Selanjutnya, anak-anak kami sekalian, bahwa banyak juga mahasiswa semester 6 yang mengikuti KPM. Memang sesuatu yang menggembirakan dan kita harapkan pada gelombang sebelumnya. Dari 121 peserta KPM, sebanyak 115 orang adalah mahasiswa semester 7. Beberapa di antara mereka berdasarkan laporan yang kita terima, ada yang hari sudah ujian skripsi, dalam proses yang mendekati ujian skripsi. Kita berharap pada masa mendatang banyak mahasiswa bisa menyelesaikan studi pada semester 7 dan 8. Ini harapan kita. Bisa cepat. Apa salahnya? Ya, ikan cepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus, kata Bapak kita. Sasaran mahasiswa KPM memang perlu dari sebelumnya didominasi mahasiswa yang semester 8 dan 9. Nantinya kita akan upayakan untuk dapat ikuti mahasiswa semester 6 dan 7. Kalau kita berhasil membuat proyeksi komposisi di mana mahasiswa sekitar 40% semester 6 mengikuti KPM gelombang semester ganjil dan 60%-nya ikuti mahasiswa semester 7 yang KPM ya pada gelombang semester 6. Maka insya Allah mahasiswa kita akan banyak yang selesai kuliah cepat mulai dari semester 7 dan awal semester 8. Ini program rencana kita. Al-insanu bitafkir, wallahu bitadbir. Manusia berencana, Allah yang menentukan. Selanjutnya, kami rasa perlu juga dilaporkan kepada Bapak Rektor melalui Bapak Warik 1 yang hadir di sini bahwa pada KPM semester genap 2020 dan 2021 semua DPL atau dosen pendamping lapangan yang dulu disebut sebagai supervisor, sekarang DPL ini semuanya direkrut secara terbuka melalui pengumuman. Jadi rekrutnya melalui pengumuman yang langsung diumumkan. Kami membuat pengumuman pendaftaran DPL sejak 19 Februari sampai 2 Maret dan diperpanjang lagi sampai 6 Maret. Hingga diinformasikan kemarin ada 121 orang dosen yang mendaftar dan 111 dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi DPL. Ada 10 orang yang tidak memenuhi syarat, baik karena pendaftar masih ya, karena pendaftar ini waktu itu masih berstatus CPNS atau calon dosen PNS pindahan yang belum memiliki IDN. Nah, ini dia.
atau karena alasan sedang berstatus tugas belajar. Kalau dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang jumlahnya 940 orang, maka perkiraan atau satu orang DPL akan membimbing sebanyak 9 atau 10 orang mahasiswa. Nah, anak-anak kami sekalian dan para dosen DPL yang kami cintai, melalui mekanisme seleksi yang terbuka dan akuntabel ini, kita berharap insya Allah ke depan KPM kita bisa menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Kita lihat yang mendaftar ini umumnya adalah dosen-dosen muda, masih asisten ahli, lektor, dan dosen berpangkat akademik lektor kepala yang masih muda-muda. Mereka adalah orang-orang yang akrab dengan kemajuan teknologi. Dengan ini, kita mengharapkan mereka nantinya dapat mendampingi mahasiswa dalam mewujudkan luaran KPM. Kita harapkan luaran KPM kita kali ini lebih berbobot, lebih baik, lebih bermutu ke depan dari yang sudah-sudah. Sebagaimana disinggung di atas, dari kegiatan pengabdian masyarakat, luar KPM kita cukup keren-keren. Nah, ada yang video, film dokumenter, podcast, ada artikel atau jurnal ilmiah, artikel populer seperti opini, seperti esai, tulisan reportase, hasil pengabdian masyarakat. Jadi ini semuanya kita harapkan ada nanti yang dapat kita terbitkan. Anak-anak kami dan para dosen-dosen DPL yang kami muliakan, khusus kepada anak-anak kami semua, anak-anak kami, mahasiswa kami yang tercinta, semuanya yang saat ini menjadi peserta KPM, kami ucapkan kepada kalian selamat karena Anda semaunya telah mencapai fase ini dalam studi kalian. Gunakan kesempatan KPM ini untuk menunjukkan bahwa kalian semua sudah siap untuk berkontribusi, kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Semoga kalian semua dilancarkan dalam menyelesaikan semua tahapan KPM, mendapatkan nilai yang bagus dan selesai kuliah tepat waktu. Ini yang kami harapkan, dan juga wali-wali mahasiswa mengharapkan hal yang demikian. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dukungan para pimpinan untuk pelaksanaan KPM, dan juga kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada staf di LPM, LP2M yang telah bekerja keras, dan kepada panitia pelaksana, kepada dosen-dosen dan staf-staf ataupun mahasiswa yang di luar kepanitiaan, tapi telah bekerja keras untuk kesuksesan program LP2M. Nah, program LP2M tentang KPM. Jadi demikianlah anak-anak kami dan para dosen DPL dan seluruhnya, kami dengan semangat mendorong Anda semua untuk melakukan KPM. Sekali melangkah KPM, tidak akan pulang sebelum KPM-nya diselesaikan dengan baik. Demikianlah. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Kami ucapkan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Sulaiman Ismail.